Selamat berjumpa dengan saya Thomas Lewar dalam pembelajaran fisika materi kelas 12 SMA listrik statis. Dan ini video pertama untuk materi listrik statis, yaitu pengantar listrik statis dan hukum Coulomb. Sebelum kita menyaksikan atau mempelajari listrik statis, ya khususnya kita memahami konsep dasar dari listrik statis dan hukum Coulomb, maka saya ajak kita untuk bisa subscribe dan share video ini dengan harapan bahwa video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita kali ini, saya minta kita bisa menyaksikan penggalan video berikut. Oke, kita masuk ke konsep dasar listrik statis. Sebelumnya kita menyaksikan penggalan video fenomena listrik statis dalam kehidupan kita. Dan itu adalah salah satu fenomena listrik statis, ya, yaitu mistar plastik yang digosok-gosok dengan kain wol atau digosok pada kulit atau pada rambut dapat menarik potongan-potongan kertas. Dan ini merupakan sebuah fenomena listrik statis yang selanjutnya akan kita pelajari pada materi fisika kelas 12. Kenapa fenomena itu bisa terjadi? Mari kita pelajari dalam konsep dasar listrik statis. Untuk memahami lebih dalam, kita telah konsep dasar listrik statis bermula dari atom. Ya. Pertanyaan, atom terdiri dari berapa bagian? Atom terdiri dari 2 bagian, ya, yaitu inti atom dan elektron. Elektron berputar mengelilingi inti atom dengan orbit-orbit tertentu. Inti atom terdapat 2 bagian, yaitu proton dan neutron. Proton dan neutron merupakan inti atom dan terikat sangat kuat oleh gaya ikat inti. Reaksi kimia biasa tidak bisa memisahkan proton dan neutron pada inti atom. Ya, kenapa? Karena diikat oleh gaya ikat inti. Sedangkan inti atom dan elektron terikat oleh gaya elektrostatis. Ya. Dan gaya elektrostatis antara inti atom dan elektron itu lemah, tidak sekuat gaya ikat inti pada inti atom. Dengan demikian, maka elektron dapat atau mudah bisa lepas dari atom. Hanya dengan benturan atau kenaikan suhu bisa menyebabkan elektron lepas dari inti atom. Nah, dari ketiga partikel penyusun atom, proton, neutron, dan elektron, mana yang berperan dalam fenomena listrik statis atau fenomena kelistrikan? Karena dalam perjalanan pembelajaran fisika kita di kelas 12 itu kita berkonsentrasi pada kelistrikan dan kemagnetan. Dan ini adalah 2 materi yang saling bertautan dan merupakan peran atau cabang fisika yang memiliki tokoh sentral yang sama, ya, yaitu elektron. Ya. Di sini elektron berperan. Ya. Proton dan neutron tidak berperan dalam konsep dasar listrik statis. Nah, elektron yang bagaimana? Apakah semua elektron yang ada di dalam sebuah atom itu berperan? Kita lanjutkan pada
konsep yang berikut. Kita ambil contoh yaitu atom litium. Ya. Atom litium ya, dengan lambang Li, nomor massa 6 dan nomor atom 3. Dibaca 63 Li. Ya. Jadi 3 ini adalah nomor atom. Dan nomor atom ini menunjukkan jumlah proton. Ya. Jadi nomor atom adalah jumlah proton. Dengan demikian maka jumlah protonnya adalah 3. 6 ini adalah nomor massa. Ya. Nomor massa dikurangi nomor atom itu sama dengan jumlah neutron. 6 kurang 3 sama dengan 3. Jadi pada atom litium 63 Li, jumlah protonnya 3 dan jumlah neutronnya 3. Nah, bagaimana dengan jumlah elektron? Ya, ini adalah sebuah atom netral atau atom tidak bermuatan. Akan berbeda jika 63 Li positif seperti ini, maka perhitungan elektronnya akan berbeda dengan 63 Li. Jika atomnya netral, maka jumlah elektronnya sama dengan nomor atom, yaitu sama dengan 3. Nah, kalau kita melangkah lebih jauh lagi, maka atom litium 63Li kita buatkan konfigurasi elektronnya. 63Li kita buat konfigurasi elektronnya 1s2, 2s1. 1 ini artinya pada kulit pertama dan 2 ini artinya pada kulit kedua. Ya. Dan S ini adalah subkulit. Jadi pada kulit pertama dengan subkulit S itu terisi 2 elektron. Sedangkan jumlah elektronnya adalah 3. Maka sisanya adalah 1 diisi pada kulit kedua subkulit S. Berdasarkan konfigurasi elektron ini coba kita gambar. Nah, sederhana, bentuk sederhana dari atom litium ya. Nah, ini adalah inti atom litium. Di dalamnya ada 3 proton yang berwarna merah dan 3 neutron yang berwarna kuning. Pada kulit pertama terisi 2 elektron. Ya, kenapa 2 elektron? Karena ada aturan bahwa kalau bisa elektron yang mengelilingi inti atom saling berpasangan. Jadi elektron ini dan ini saling berpasangan. Nah, pada kulit kedua terisi sebuah elektron. Elektron ini tidak berpasangan, yang kita sebut dengan namanya elektron bebas. Ya, disebut dengan elektron bebas. Nah, elektron bebas ini karena tidak memiliki pasangan maka dengan mudah akan lepas dari atom. Ya. Dengan mudah akan lepas dari atom akibat sesuatu dan lain hal. Ya, kalau pada reaksi kimia mungkin bisa pergunaan bersama atau pemberian dan penerimaan elektron. Ya, tapi kalau dalam fisika mungkin ada benturan, suhu yang panas, ada gosokan dan gesekan dan segala macam, maka elektron ini bisa dengan mudah lepas dari atom. Jadi seandainya sekarang kita anggap bahwa elektron ini lepas dari atom litium ini. Ya. Dengan demikian posisi atau tapak bekas elektron tadi berada itu menjadi sebuah lubang. Ya. Sebuah lubang, dan lubang itu akan bermuatan positif. Kenapa dia bermuatan positif? Ya, lubang ini akan menunggu kapan saja jika ada elektron yang lain dapat bisa menempati lubang ini. Ya. Dengan demikian, maka atom 63 Li ditulis berubah menjadi 63 Li positif 1. Artinya atom litium kehilangan sebuah elektron. Ya, sebuah elektron. Sehingga kita sebut atom bermuatan positif. Artinya di sini bahwa sebuah atom atau benda yang bermuatan positif, artinya benda tersebut atau atom tersebut kehilangan elektron. Nah, dalam hidup, ya dalam kehidupan
begitu banyak benda atau materi yang tersusun banyak sekali atom ya. Jadi misalnya pada gambar kita ada dua benda, benda satu dan benda dua. Dan benda ini tidak ada gambar elektron dan segala macam, artinya ini adalah benda-benda netral yang belum kehilangan elektron atau belum menerima elektron ya. Tetapi bahwa benda ini karena memiliki banyak atom maka juga akan memiliki banyak elektron bebas, dan elektron bebas ini dengan mudah akan berpindah. Jadi misalkan sekarang benda pertama memiliki 3 elektron yang akan berpindah ke benda kedua. Dengan demikian maka benda kedua akan kelebihan 3 elektron dan benda pertama akan kekurangan elektron. Kekurangan 3 elektron, dan ini pada gambar kita gambar garis putus dan positif ini artinya bahwa ini adalah bekas lubang yang ditinggalkan elektron ya. Sehingga benda satu ini ya kita sebut benda bermuatan listrik positif, dan benda dua ini kita sebut dengan benda bermuatan listrik negatif. Konsep benda bermuatan listrik positif itu artinya benda kekurangan elektron, dan benda bermuatan listrik negatif adalah benda kelebihan elektron. Artinya benda bermuatan listrik baik listrik positif maupun listrik negatif yang menjadi dasar adalah elektron. Dengan demikian muatan listrik pada benda apapun benda tersebut adalah muatan elektron. Kita tahu muatan elektron adalah partikel bermuatan negatif dengan memiliki muatan negatif 1,6 kali 10 pangkat negatif 19 kolom ya. Jadi kalau benda pertama kehilangan atau kekurangan elektron maka saya tulis Ki, lambang Ki itu adalah muatan lambang ya. Maka saya Ki1 itu kita tulis negatif Ki, artinya bahwa kehilangan atau kekurangan 3 elektron. Maka kita masukkan Ki1 sama dengan negatif 3 kali negatif 1,6 kali 10 pangkat negatif 19 kolom. Maka diperoleh Ki1 sama dengan positif 4,8 kali 10 pangkat negatif 19 kolom. Artinya benda pertama adalah benda bermuatan listrik positif dengan besar muatannya adalah positif 4,8 kali 10 pangkat negatif 19 kolom. Nah, bagaimana dengan benda kedua? Benda kedua ini kelebihan elektron. Berarti Ki2 sama dengan positif 3e. Kenapa kelebihan 3 elektron? Nah, Ki2 sama dengan kita masukkan positif 3 kali negatif 1,6 kali 10 pangkat 19 kolom, sehingga Ki2 sama dengan negatif 4,8 kali 10 pangkat negatif 19 kolom. Artinya bahwa benda kedua kelebihan 3 elektron sehingga memiliki besar muatan Ki2 sama dengan negatif 4,8 kali 10 pangkat negatif 19 kolom. Jadi dasar benda-benda bermuatan listrik itu dasarnya adalah muatan elektron. Artinya berapa nilai dari benda-benda bermuatan atau berapa nilai muatan dari benda-benda bermuatan listrik itu merupakan kelipatan dari negatif 1,6 kali 10 pangkat negatif 19 kolom. Tapi coba kita perhatikan angka ini 1,6 kali 10 pangkat negatif 19 kelipatannya ini negatif 1,6. Ini akan ketika kita menyelesaikan aljabar perhitungan itu akan menyulitkan, sehingga untuk mempelajari listrik statis selanjutnya kita tidak menggunakan lagi kelipatan dari muatan elektron, tetapi kita menggunakan angka-angka pembulatan supaya perhitungannya akan lebih mudah. Nah, dan selanjutnya bahwa benda-benda bermuatan listrik itu ketika kita menggambarkan begitu banyak benda ya, batu misalnya, kayu atau seperti sisir tadi yang divideokan itu ya, itu akan
kesulitan dalam visualisasinya, ya, sehingga untuk benda-benda bermuatan listrik, baik benda bermuatan listrik positif dan benda bermuatan listrik negatif, kita menjadikannya sebagai benda titik. Artinya pembelajaran kita kali ini, benda bermuatan listrik itu dianggap sebagai benda titik. Bentuk benda kita belum memperhitungkan, ya. Benda-benda bermuatan listrik dengan bentuknya akan diperhitungkan jika kita masuk pada materi hukum Gauss. Dengan demikian, maka benda bermuatan listrik positif seperti pada benda pertama ini akan digambarkan seperti ini, ya. Ada bulatan, ada tanda positif di tengahnya, dan ada Ki. Ki ini lambang dari muatan listrik. Dan untuk benda kedua, benda bermuatan listrik negatif, digambarkan seperti ini, bulatan dan ada tanda negatif di tengahnya dan ada lambang Ki. Itu artinya bahwa ini adalah benda bermuatan listrik negatif dan ini adalah benda bermuatan listrik positif. Ternyata bahwa benda-benda bermuatan listrik ada atau terjadi interaksi. Seperti pada penggalan video yang kita simak di depan, itu ternyata bahwa ada interaksi, yaitu ada tarik-menarik, ya. Jadi interaksi antara benda-benda bermuatan listrik ini dijelaskan dalam hukum Coulomb. Gaya tarik-menarik atau tolak-menolak antara dua benda bermuatan listrik sebanding dengan besar kedua muatan dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua muatan tersebut. Artinya bahwa interaksi antara benda-benda bermuatan itu memiliki dua kemungkinan. Yang pertama gaya tarik-menarik, dan yang kedua tolak-menolak. Nah, kapan benda bermuatan listrik tarik-menarik dan kapan benda bermuatan listrik tolak-menolak? Perhatikan gambar berikut. Nah, ini ada dua benda bermuatan, ada Q1 dan ada Q2, dan ini adalah sama-sama muatan positif, artinya sejenis. Ya, berdasarkan hukum Coulomb, maka antara Q1 dan Q2 terjadi gaya tolak-menolak dengan vektor gaya tolak-menolak seperti ini, dan ini saya beri nama FC, gaya Coulomb, ya. Kemudian yang berikut, nah ini dua buah muatan Q1 dan Q2 terpisah sejauh R. Karena ini sejenis, maka juga terjadi tolak-menolak. Dan dua muatan yang tidak sejenis, Q1 positif dan Q2 negatif, terpisah sejauh R dan terjadi gaya Coulomb tarik-menarik, ya. Artinya bahwa interaksi antara benda-benda bermuatan listrik terjadi tarik-menarik jika kedua benda berlawanan jenis dalam muatan, dan tolak-menolak jika kedua benda memiliki jenis muatan yang sama. Untuk menentukan besar atau nilai dari gaya tarik-menarik atau tolak-menolak antara dua benda bermuatan listrik, kita menggunakan persamaan hukum Coulomb, yaitu Fc sama dengan K kali Q1 kali Q2 per R kuadrat, atau sama dengan Fc sama dengan 1 bagi 4pi epsilon 0 kali Q1 kali Q2 dibagi dengan R kuadrat. Artinya bahwa K sama dengan 1 per 4pi epsilon 0. Ini adalah persamaan hukum Coulomb. Kita harus menjelaskan dulu. Nah, Fc itu adalah gaya Coulomb, satuannya Newton. Yang berikut K itu adalah konstanta Coulomb, ya, yang nilainya 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat. Kemudian yang berikut Q1 adalah besar muatan benda pertama, satuannya Coulomb. Q2 besar muatan benda kedua, satuannya Coulomb. Dan R adalah jarak antara kedua benda bermuatan, satuannya meter. Sedangkan ini 4pi ini adalah konstanta, sedangkan epsilon 0 itu adalah permitivitas ruang hampa, yaitu
nilainya 8,85 kali 10 pangkat negatif 12 kolom kuadrat bagi Newton per meter kuadrat. Nah, gaya kolom ya disebut juga gaya elektrostatis ya. Tetapi di dalam fisika lebih dikenal dengan namanya gaya listrik. Supaya bisa ke depan kita bisa membedakan ada gaya magnet, ada gaya gravitasi. Maka di dalam kelistrikan kita kenal ada gaya listrik yang merupakan tidak lain adalah gaya elektrostatis dan juga disebut gaya kolom. Oke, kita masuk ke contoh. Nah, untuk contoh ini kita kembali lagi pada atom lithium yang tadi awal kita bahas ya. Atom lithium, kita tampilkan gambar lagi atom lithium ya, dan ini adalah atom lithium netral. Yang mau kita tentukan sekarang berapa besar gaya elektrostatis antara elektron terluar dengan inti atom helium. Ya. Dengan demikian maka di sini ada dua muatan. Ya. Inti atom ini bermuatan positif dan elektron bermuatan negatif sehingga terjadi gaya tarik menarik. Ya. Dengan muatan masing-masing. Untuk elektron kita menggunakan besar dari muatan elektron, dan inti atom kita menggunakan besar dari muatan proton. Ya. Nah, bagaimana jarak antara inti atom dengan elektron? Ya. Nah, untuk jaraknya karena ini adalah elektron terluar, maka kita menggunakan jari-jari atom lithium. Ya, jari-jari atom lithium. Dan kita mengambil jari-jarinya adalah 145 pm. PM ini adalah pikometer. Piko ini adalah awalan yang menyertai satuan yang nilainya adalah 10 pangkat negatif 12, sehingga 145 pm sama dengan 145 kali 10 pangkat negatif 12 meter. Dan jari-jari atom lithium 145 pm ini 145 pm ini merupakan jari bukan jari-jari kovalen atau jari-jari van der Waals, tapi ini adalah jari-jari empirisnya ya, empiris dari atom lithium. Nah, untuk membedakan di mana jari-jari empiris, jari-jari kovalen, jari-jari van der Waals itu nanti akan dipelajari secara khusus pada fisika inti di semester 2 nanti. Yang berikut, muatan elektron Qa sama dengan negatif 1,6 kali 10 pangkat negatif 19 kolom. Dan yang berikut besar muatan proton sama nilainya dengan muatan elektron, hanya bedanya bahwa untuk proton adalah positif 1,6 kali 10 pangkat negatif 19 kolom. Nah, tetapi yang kita cari adalah gaya elektrostatis antara elektron terluar dengan inti atom. Dan dalam inti atom terdapat 3 buah proton. Dengan demikian maka kita tentukan juga muatan inti atom helium, yaitu 3 kali dengan 1,6 kali 10 pangkat negatif 19 atau 4,8 kali 10 pangkat negatif 19 kolom. Ya. Dengan menggunakan persamaan hukum kolom, Fc sama dengan K kali Q1 kali Q2 per R kuadrat, atau sama dengan K kali Qe kali QIAH. Ini artinya inti atom helium dibagi dengan R kuadrat. Ya. Dari Q1 kita ganti dengan muatan elektron, dan Q2 kita ganti dengan muatan dari inti atom helium. Tinggal kita masukkan saja. Oke. K-nya 9 kali 10 pangkat 9, kemudian muatan elektron ini 1,6 kali 10 pangkat negatif 19. Ingat, dalam menyelesaikan gaya elektrostatis atau gaya listrik, tanda negatif dari muatan seperti ini tidak boleh diikutsertakan dalam perhitungan aljabar. Ya, tanda negatif dan positif ini hanya digunakan untuk menentukan apakah kedua benda atau kedua muatan listrik itu tarik menarik atau tolak menolak. Nah, sekarang kita masuk lagi ke
muatan inti atom 4,8 kali 10 pangkat negatif 19 dibagi dengan R-nya, jaraknya, yaitu 145 kali 10 pangkat negatif 12 dikuadratkan. Ya, tinggal kita pilahkan 9 kali 1,6 kali 4,8 kali 10 pangkat 9 tambah dengan negatif 19 tambah dengan negatif 19 bagi 21.025 kali 10 pangkat negatif 24. 12 kuadrat sama negatif 12 kuadrat sama dengan negatif 24, ini pangkat ya. Nah, setelah itu aljabarnya, perhitungan aljabar sudah selesai, kita memperoleh kurang lebih 0,00329 kali 10 pangkat negatif 5 Newton atau 3,29 kali 10 pangkat negatif 8 Newton. Artinya bahwa gaya elektrostatis antara elektron terluar pada atom litium dengan inti atomnya kurang lebih berkisar 3,29 kali 10 pangkat negatif 8 Newton, dan ini sangat-sangat kecil ya. Untuk ukuran gaya ini sangat-sangat kecil dan ini bisa diabaikan. Artinya bahwa gaya elektrostatis antara elektron dengan inti atom itu sangat kecil. Dengan demikian maka elektron ini dengan mudah lepas jika dia adalah elektron bebas. Nah, untuk sebagai perbandingan ya, gaya yang nilainya sama dengan 10 Newton itu setara dengan benda bermasa 1 kg ya. Itu jika kita berasumsi bahwa percepatan gravitasi adalah 10 meter per sekon kuadrat ya. Jadi bayangkan bagaimana dengan gaya yang memiliki nilai 3,29 kali 10 pangkat negatif 8 Newton. Itu sangat kecil ya. Sehingga gaya elektrostatis antara elektron dan inti atom ini bisa diabaikan. Dengan demikian pembelajaran kita kali ini semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan share video ini jika bermanfaat. Terima kasih.